Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Ardi, NIM 19233012. Saya berasal dari Prodi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, yang pertama saya berterima kasih kepada Bapak Dovi Septiari SE MSCAK yang telah memperkenankan saya pada pembuatan video pada minggu ketiga kali ini dengan mata kuliah pemeriksaan pajak dan dengan topik minggu ketiga yang berjudul surat pemberitahuan. Baiklah, yang pertama saya akan masuk pada materinya, yaitu mengenai surat pemberitahuan pajak, surat pemberitahuan atau SPT. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak di dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP. SPT adalah suatu surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, mengenai fungsi SPT. Di dalam fungsi SPT terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu fungsi SPT bagi wajib pajak, pajak penghasilan, dan bagi pengusaha kena pajak. Fungsi SPT bagi wajib pajak, pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Yang kedua, bagi pengusaha kena pajak. Bagi pengusaha kena pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang. Selanjutnya, kita akan masuk pada jenis-jenis SPT. Di dalam jenis SPT terdapat dua jenis. Yang pertama SPT masa, yang kedua SPT tahunan. SPT masa adalah SPT untuk suatu masa pajak. Sedangkan SPT tahunan adalah suatu SPT untuk suatu tahun pajak. Baiklah, selanjutnya mengenai ketentuan pokok tentang SPT. Di dalam ketentuan pokok tentang SPT yaitu terdapat hal-hal pokok yang perlu dipelajari terkait SPT. Hal-hal pokok yang perlu dipelajari terkait SPT tersebut ada 13 poin. Yang pertama, kewajiban pengisian SPT. Yang kedua, bahasa SPT. Yang ketiga, penandatanganan SPT. Yang keempat, cara mendapatkan formulir SPT. Kelima, batas waktu penyampaian SPT. Yang keenam, perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Yang ketujuh, wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT PPh. Yang kedelapan, kapan SPT dianggap tidak disampaikan. Yang kesembilan, lampiran SPT. Yang kesepuluh, penyampaian SPT. Yang ke-11, pembetulan SPT. Yang ke-12, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Dan yang terakhir, yang ke-13, mengenai ESPT. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada sanksi terkait SPT. Di dalam SPT juga terdapat sanksi. Sanksi dari SPT terdapat dua. Yang pertama, sanksi administrasi dan yang kedua, sanksi pidana. Demikianlah presentasi atau penjelasan materi dari saya. Kalau ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.